kasih. Saya akan menjelaskan tentang gerak tropisme atau tropisme negatif. Yang pertama, buatlah 2 buah pot tanaman kacang merah. Caranya tanamlah 3 biji kacang merah setiap pot ukuran kecil. Atau kalau tidak ada kacang merah, kacang hijau juga bisa. Atau botol air kemasan yang dipotong diberi lubang di bagian alasnya 1-2 minggu sebelum percobaan dimulai. Pembuatan pot tanaman kacang merah ini sebaiknya dilakukan di tempat terbuka sehingga tanaman yang dihasilkan berdiri dengan tegak. Jika Anda sudah mendapatkan 2 pot tanaman kacang merah yang cukup baik berdiri dengan tegak, selanjutnya diberi label A dan pot pertama dan label B untuk pot yang lainnya. Letakkan pot B secara horizontal atau arah mendatar, sedangkan pot A dibiarkan berdiri vertikal, dan simpanlah kedua di tempat yang terbuka. Lakukan pengamatan setiap pagi dan sore selama 1 minggu. Tuangkan hasil pengamatan Anda pada lembar kerja tabel 1/4 di bagian akhir modul ini. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskannya bagaimana perkembangan 2 kacang hijau ataupun kacang merah yang kita tanam di pot aqua kecil ataupun di pot kecil. Yang satunya kita bikin horizontal, yang satunya lagi kita bikin vertikal. Nanti kita lihat bagaimana cara pertumbuhan dari kedua pot kacang hijau tersebut. Apakah pot A lebih subur dibandingkan pot B, ataupun pot B yang lebih subur dibandingkan dengan pot A. Nanti bisa kita lihat ataupun bisa saya tunjukkan sebagai pengamat bagaimana yang saya lakukan untuk menjelaskan bagaimana cara kerjanya antara pot A dan pot B yang sudah kita tanam oleh kacang. Sesudah kita lakukan ke-6 langkah tersebut, kemudian kita amati ataupun kita ukur tumbuhan kacang merah tersebut dari hari pertama hingga hari ke-14, yaitu kurang lebih 2 minggu. Setelah dia 2 minggu kita ukur, maka hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat dia bisa bertambah panjang kurang lebih panjangnya yaitu 1 mm pertambahan dalam setiap harinya jika kita ukur ataupun kita ukur dengan bebas panjang dari kacang tersebut setiap harinya. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 sampai ke hari ke-14. Kita di sini akan mengamati akarnya, batangnya, bagaimana pertambahan panjangnya. Di sini setelah dia 2 minggu kurang lebih, kacang akan tumbuh. Namun setelah dia 14 hari, kacang akan mati. Bisa kita lihat seperti ini. Atasnya dia mengalami kelayuan. Mengapa demikian? Karena bisa kita tahu karena kacang tersebut tidak dibuat di pot yang bertanah. Seperti itu.
Dia hanya menggunakan gelas seperti ini. Bisa kita lihat gelas pakai tisu, karena tidak ada kertas saring bisa menggunakan tisu. Baru kemudian dia pakai air, tidak menggunakan tanah, sehingga kacang tidak tumbuh dengan subur, namun dia mengalami pertumbuhan. Mungkin kacang tersebut dia layu karena tidak mendapat sinar matahari langsung dari luar rumah. Karena dalam praktikum kacang merah ini dibuat di dalam suhu ruang. Dia tumbuh namun tidak subur. Itu perbedaan kacang yang dibuat di tanah dengan kacang yang tidak dibuat di tanah dengan menggunakan bahan praktik seperti ini. Bisa kita lihat dia memang tumbuh namun tidak tumbuh dengan subur. Ini bisa kita lihat. Bisa kita perhatikan kacang merahnya dengan pertumbuhannya, namun tidak tumbuh dengan subur. Iya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tanpa menggunakan tanah. Dia hanya menggunakan wadah seperti ini, gelas dan kertas tisu serta air supaya tidak kering dan mati. Terima kasih dan salam sehat.